Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banten TV di rumah dan juga para penonton di studio pada kesempatan hari ini? Baik ya, masih semangat? Masih semangat, luar biasa dan senang sekali pemirsa tentunya saya Riki Rosadi dapat menyapa Anda dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Boleh tepuk tangan sekali lagi? Ya pemirsa, kali ini kita akan membahas bagaimana kemudian gejolak ekonomi global yang saat ini tentunya menjadi tantangan sekaligus peluang bagi daerah untuk memperkuat daya tahan investasi. Dan pemirsa, ketegangan politik yang terjadi saat ini, pergeseran rantai pasok global hingga tuntutan industri rumah ramah lingkungan ini menjadi faktor penentu arah investasi ke depan. Di tengah kondisi tersebut, tentunya pada tahun 2025 lalu, realisasi investasi di Banten ini berhasil menembus di angka 130,2 triliun rupiah atau mencapai 104% lebih dari target yang ditetapkan, dan sektor industri kimia dan farmasi ini menjadi jasa pergundangan digital seperti data center masih menjadi penopang utama. Dan di balik capaian prestasi tersebut tentunya tantangan besar ini terus menghantui. Salah satunya geopolitik yang semakin panas dan juga ini investasi masih terkonsentrasi di Tangerang dan juga di Cilegon. Sementara wilayah selatan seperti Lebak dan Pandeglang ini masih belum optimal. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas bagaimana resiliensi investasi Banten dalam menghadapi gejolak global saat ini dan strategi apa yang akan disiapkan oleh pemerintah Provinsi Banten. Sudah hadir bersama saya, di samping saya sudah hadir Pak Umar bin Barmawi, Sekretaris Komisi 1 DPRD Provinsi Banten. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Baik, gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Pak ya, semangat Pak ya hari Semangat ini. terus. Semangat terus. Dan Pak bisa di tengah-tengah kami juga sudah hadir ini Pak Ismail Fahmi, Analis Kebijakan Ahli Muda DPM PTSP Provinsi Banten. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak hari ini Pak? Baik. Baik, luar biasa. Masih semangat Pak hari ini Semangat. Pak, sore hari Harus ini ya? semangat. Dan pemirsa, di ujung kanan saya ini sudah tak asing mungkin bagi para pemirsa Banten TV di rumah. Ini sudah hadir Pak Eko Supriyatna. Ini tokoh masyarakat Provinsi Banten. Luar biasa. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Pak Eko? Ya, minal aizin wal faizin ya. Dan ya betul. Masih Ini lebaran. putih-putih Pak berarti ya. Iya. Minal aidin wal faizin, masih semangat Idul Fitri. Dan pemirsa mungkin kita akan buka untuk dialog pertama kita atau dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Ini kita ke Pak Fahmi. Pak Fahmi, kalau kita bicara soal tadi resiliensi ataupun realisasi investasi Banten sendiri di tahun 2025 ini mendapatkan tren yang positif gitu, mencapai 130,2 triliun, melampaui target. Ini bagaimana pemerintah melihat daya tahan investasi saat ini, Pak? Baik, terima kasih Mas Riki, Bapak Ibu sekalian. Seperti kita ketahui, realisasi investasi di Banten ini 3 tahun, bahkan 4 tahun ke belakang, trennya selalu positif. Bahkan di tahun 2025 ini mencapai lebih dari 130 triliun. Ini satu pencapaian yang luar biasa dan menempatkan Banten di posisi 4 besar secara nasional. Hal ini menjadi kepercayaan daripada investor kepada Banten menjadi lokasi yang benar-benar kondusif untuk menanamkan modalnya. Itu yang paling penting. Kepercayaan investor hal yang sangat penting. Kemudian bagaimana ketahanan investasi di masa gejolak global seperti ini? Kalau melihat tren tadi, bahkan pada saat masa kita COVID dahulu dan setelahnya, ternyata realisasi investasi masih tumbuh positif. Jadi kami yakin bahwa ketahanan investasi Banten masih cukup kuat. Karena juga faktornya juga kita punya industri manufaktur atau pengolahan yang besar yang ada di Cilegon, yang ada di Tangerang, terutama juga industri kimia sebagai kontributor terbesar. Di samping juga ada industri-industri lain yang menopang ekonomi daerah.
Kemudian kebijakan dari pemerintah daerah dalam hal ini provinsi menempatkan investasi menjadi program unggulan di dalam dokumen perencanaan pembangunan di RPJMD. Ada program-program unggulan seperti Banten Ramah dan Banten Melayani sampai dengan dalam hal infrastruktur, yaitu Bang Andra. Ini semua tentunya menjadi pilar bagi ketahanan investasi menghadapi tantangan global. Kemudian Provinsi Banten juga dalam komposisi investasinya ternyata 54% atau 56% itu adalah lebih besar penanaman modal dalam negeri. Sedangkan penanaman modal asing mencapai 44%. Ini artinya penanaman modal dalam negeri menjadi penyangga bagi investasi di Banten. Kita ketahui kalau investasi asing ini dalam kondisi sekarang akan melihat wait and see istilahnya, melihat kondisi atau keadaan berubah seperti apa. Jadi tadi bahwa kita mempunyai industri manufaktur yang besar dan komoditi dari industri itu juga tidak volatil, artinya tidak akan berubah dengan cepat karena dia bukan komoditi seperti minyak atau batu bara. Jadi kita yakin ketahanan investasi Banten masih kuat dan juga apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten melalui DPM PTSP memberikan pelayanan, kualitas pelayanan, meningkatkan pelayanan kepada calon investor baik asing maupun dalam negeri. Dan satu hal, investor dalam hal ini perlu kita pahami tidak saja investor besar, bahkan UMKM itu menjadi penyangga ekonomi daerah. UMKM adalah investor. Oleh karena itu kami dengan serius memberikan advokasi, memberikan kemudahan kepada pelaku usaha kecil untuk mendapatkan izin. Baik. Gitu. Berarti siap begitu ya dengan tantangan global saat ini, karena presentasi dari PDMN dibandingkan dengan PMA ini lebih besar dalam negerinya begitu. Betul. Ini semakin menarik. Mungkin kita ingin beralih sebentar Pak Fahmi, kita ke Pak Umar. Pak Umar, kalau misalkan kita berkaca soal investasi di Banten mungkin di tahun 2025 ini, bahkan tadi sempat 3 tahun terakhir ini mempunyai tren yang positif. Bagaimana kemudian Anda menanggapinya Pak Umar? Ya, pertama sebelum saya berbicara mengenai investasi, ini kan berawal bagaimana memang kondusivitas baik secara nasional maupun kedaerahan. Dan terlebih lagi ketika kita melihat ketika ada gejolak di Timur Tengah, ini juga mempengaruhi dari indeks harga saham gabungan kita, sehingga ini pun berpengaruh terhadap investasi. Dengan meredanya gejolak di Timur Tengah saat ini, kita bisa juga saksikan sekarang indeks harga saham gabungan itu lambat tahun dari 6.500 sekarang sudah tembus ke 7.000 rupiah. Nah, ini menandakan bahwa investasi itu dipengaruhi oleh kondusivitas. Ini catatannya. Nah, terkait masuknya investor ke Provinsi Banten, ini juga patut kita apresiasi kinerja dari DPM PTSP Provinsi Banten dan juga jajaran pemerintah daerah Provinsi Banten yang memang memberikan ruang kepada para investor yang siap menginvestasikan hartanya di Provinsi Banten. Mengapa kita butuh investor untuk hadir di Provinsi Banten? Karena dengan mengandalkan APBD Provinsi Banten ini tidak cukup menggeliatkan ekonomi di Banten.
karena memang APBD itu sudah ada porsi-porsinya, baik itu untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kemudian juga pelayanan kepada masyarakat, kemudian juga program-program yang memang ada di OPD-OPD yang ada di Provinsi Banten. Sehingga dengan adanya masuk investor ke Provinsi Banten, ini harus disambut baik oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di Provinsi Banten. Memang kita melihat bahwa investasi itu ibarat layajidu walayangfus, artinya naik dan turun. Karena apa? Karena memang para investor itu ingin menginvestasikan uangnya itu melihat apakah investasinya ini menjanjikan, apakah investasinya ini menguntungkan. Karena mustahil orang yang akan berinvestasi di Banten ini tidak ingin mendapatkan keuntungan dari investasinya. Nah, oleh karena itu ini patut disyukuri, 130 triliun ini masuk ke Provinsi Banten. Bagaimana dengan adanya investasi di Provinsi Banten itu dapat menumbuh kembangkan ekonomi di Banten. Dan ini harus dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Provinsi Banten, menyiapkan sumber daya manusianya, bagaimana menyiapkan pegawai-pegawai yang skill, baik non-skill. Nah, ini yang harus diambil hikmahnya dengan adanya investasi. Kalau adanya investasi di Banten tetapi masyarakat Banten penganggurannya masih meningkat, kemudian ekonominya masih tidak menggeliatkan. Nah, ini buat apa? Nah, tujuan investasi itu bagaimana menggiatkan perekonomian di Provinsi Banten. Baik. Ini menjadi catatannya. Maka dari itu antara supply dan demand terkait investasi ini harus seimbang. Kalau tidak seimbang ya kita melihat sekarang ini bagaimana ketika demand-nya sedikit, supply-nya banyak, ini pengangguran di mana-mana, kemudian orang bekerja akan sulit. Tapi kalau demand-nya dibuat seimbang dengan supply-nya ini, maka insya Allah pemerataan ketenaga kerjaan menuju Banten maju, adil, merata, dan ini memang akan tercipta di Provinsi Banten. Baik, berarti memang untuk selanjutnya adalah dampaknya mungkin kita lihat seperti apa di efek dari investasi ini. Mungkin kita akan tanya ke Bung Eko, tapi kita harus jeda sejenak. Kita akan segera kembali pemirsa, tetap bersama kami dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Baik pemirsa, jika di awal pembuka segmen tadi kita melihat bagaimana kemudian kondisi saat ini tadi dibuka oleh Pak Fahmi dan juga Pak Umar, mungkin kita ke Bung Eko. Bung Eko, tadi sudah disampaikan di awal bagaimana kemudian situasi investasi di Banten dan juga kondisi iklimnya seperti apa. Nah, yang dipertanyakan mungkin adalah tadi, pertanyakan juga oleh Pak Umar, bagaimana kemudian dampak dari besarnya investasi yang masuk ke Banten saat ini, Pak? Bagi masyarakat, investasi itu bukan uang triliunan rupiah ya. Bagi masyarakat itu seberapa berubah hidup mereka, seberapa ada dampak hasil dari investasi itu. Saya menyimak tadi cerita Pak Dewan Panutan, kita semua nih, Pak Haji Umar. Saya pernah bertemu dengan masyarakat di sekitar kawasan industri. Dengan kasat mata terlihat bahwa perekonomian mereka maju, warung-warung rame, kos-kosan dan kontrakan penuh, gitu kan. Tetapi nyeletuk orang kawasan industri itu, Pak, bertahun-tahun kita tinggal di sini, tidak pernah orang-orang sini itu kerja di industri itu. Ada orang dalam, nah, orang dalam itu diksi yang perlu dijelaskan oleh Pak Dewan. Nah, artinya apa? Bahwa jangan sampai investasi industri yang tumbuh itu tidak membuat masyarakat tumbuh tadi. Jadi jangan sampai adanya industri itu masyarakat malah kena polusinya, udara. Tahu nggak ISPA, Pak? ISPA itu bengek. ISPA. Ya gara-gara industri malah bengek ya. Banyak Jadi catatan kritis saya itu satu, serapan tenaga kerja lokal ya. Jadi tadi sempat kita diskusi tentang pengangguran itu, bahwa di kawasan industri itu saya bertemu dengan anak muda lulusan S1 di sekitar industri itu. Dia melamar kerja di industri itu dan dia
tidak pernah dipanggil-panggil. Padahal industri itu pernah bikin iklan bahwa dia butuh lowongan pekerjaan. Artinya apa? Jadi ada sebuah ambigu ya. Di satu sisi butuh lowongan, tapi lulusan begitu banyak tidak. Jadi ada sebuah kritik ya, misalkan pelatihan-pelatihan di kita itu tidak tupoksi ya, lebih umum, tidak fokus ya. Saya pikir masukan di forum ini pertama perlunya data tenaga kerja terintegrasi. Kan kita belum tahu nih publik ini, masyarakat ini seberapa yang dibutuhkan industri itu. Yang kedua mungkin kaitan dengan ini memang butuh pelibatan masyarakat tentang lingkungan, bahwa investasi industri itu harus betul-betul mencakup pertumbuhan ekonomi, ramah lingkungan, berkelanjutan dan sebagainya, pemerataan dan keadilan. Dan pemerataan bukan pilihan, itu adalah sebuah kebutuhan. Itu kan. Berarti bukan sebuah pilihan, tapi Bukan pilihan. benar-benar kebutuhan begitu. Nah, mungkin ini kita ke Pak Fahmi. Pak Fahmi, tadi disampaikan bagaimana kemudian saat ini memang mengarah kepada industri hijau. Nah, ini bagaimana kalau kita bicara soal tren global saat ini, sejauh mana Provinsi Banten ini juga memberikan dorongan bagi para investor untuk menerapkan teknologi ramah lingkungan, khususnya juga ini penyerapan tenaga kerja tadi, Pak. Baik. Jadi tren investasi atau industri hijau itu sebetulnya bukan hal yang baru, dan ini sudah menjadi kebutuhan bagi negara-negara yang mempunyai demand terhadap produk-produk yang ramah lingkungan. Dan kita Provinsi Banten sangat-sangat concern tentang hal itu. Bahkan DPMP TSP sebagai pemangku tugas untuk pengembangan investasi di Banten, ke depan akan selalu mengedepankan investasi yang ramah lingkungan. Jadi tidak lagi kita bicara seberapa besar nilai investasi yang akan kita tarik, akan kita persilahkan untuk menambahkan modalnya di Banten, tapi seberapa hijau investasi itu bisa berada di Banten. Dan setelah itu investasi yang berkualitas itu menjadi concern kami ke depan, dan tadi menyambung dari Pak Eko, investasi yang berkualitas ini, yang hijau ini, dampaknya akan langsung terhadap penyerapan tenaga kerja. Jadi indikator dari investasi berkualitas tentunya tadi adalah penyerapan tenaga kerja lokal, juga konten daripada produknya itu apakah sudah menggunakan juga produk atau bahan baku lokal, dan terakhir dia harus ramah lingkungan. Jadi ke depan ini Provinsi Banten memang terutama untuk pengembangan investasi di selatan ini betul-betul harus ramah lingkungan dan investasi yang hijau. Ya. Baik. Nah, ini mungkin kita ke Pak Umar. Pak Umar tadi sempat disinggung juga oleh Bung Eko bagaimana kemudian saat ini kita coba transisi ke industri hijau yang lebih ramah lingkungan, dan juga tadi disebutkan Pak Fahmi bahwa untuk investasi yang lebih berkualitas dalam hal ini bisa berdampak kepada masyarakat di sekitar. Nah, kalau dari DPRD sendiri untuk mendorong regulasi seperti ini seperti apa, Pak? Ya sebenarnya industri hijau atau green industrial ini adalah konsep bagaimana industri itu hadir di tengah-tengah masyarakat, tetapi juga tetap ada ramah lingkungan. Artinya ada penghijauan di industri itu, dan ini konsep memang yang sekarang sudah diterapkan sebenarnya. Tetapi sebelum saya bicara masalah konsep industri green industrial ini,
ya memang yang terpenting bagi kita adalah bagaimana pertama dengan adanya industri atau investasi itu harus ada dampak kepada masyarakat. Nah, dampak yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Sementara ini kita bisa melihat bagaimana industri itu tumbuh berkembang di Provinsi Banten, tetapi dampaknya memang kurang dirasakan. Dan industri itu juga bagaimana ini memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah, baik itu kabupaten kota dan provinsi, ini masih kurang, sehingga perlu ada regulasi yang mengaturnya. Bagaimana ketika ada industri masuk ke Provinsi Banten, ini harus dikelirkan dulu regulasi-regulasinya, kemudian manfaat dan asas kemanfaatannya. Bagaimana kita melihat industri itu juga mereka berbisnis, sehingga dengan bisnis itu ya keuntungannya jangan terlalu besar, sehingga ini akan keuntungannya ini digunakan untuk kemanfaatan. Bagaimana pelayanan internet di industri-industri secara gratis, sehingga ini akan mengurangi beban pemerintah daerah dalam melakukan mengurangi blank spot di Provinsi Banten. Kemudian juga bagaimana industri itu hadir di Provinsi Banten, tetapi kantornya ada di Jakarta. Sehingga apa? Sehingga dampaknya pajaknya itu tidak dapat dirasakan manfaatnya oleh pemerintah Provinsi Banten. Nah, ke depan regulasi-regulasi ini harus jelas dulu. Nah, kemudian bagaimana industri yang pantas, yang nyaman di Provinsi Banten untuk saat ini? Saat ini bagaimana industri itu bisa menarik atau membuat pengangguran ini menurun. Dengan cara apa? Cara membuka lapangan pekerjaan yang banyak. Maka salah satu strateginya bagaimana Provinsi Banten ini dapat menarik industri-industri padat karya. Diberikan kemudahan-kemudahan, kemudian fasilitas-fasilitas melalui adanya kawasan industri yang ada di Provinsi Banten ini. Sehingga apa? Sehingga kalau memang ini industri ini tumbuh dengan melibatkan padat karya, ini insya Allah ini pengangguran di Provinsi Banten akan berkurang. Luar biasa. Berarti untuk investasi yang padat karya ini bisa lebih diutamakan begitu Ya. Pak? Ini kita semakin menarik obrolan, tapi kita harus jeda sejenak. Kita akan segera kembali, pemirsa tetap bersama kami dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Baik. Di pembahasan segmen kali ini mungkin kita akan coba bertanya ke Pak Fahmi. Pak Fahmi, bagaimana kalau tadi di segmen pembuka saya sempat mempertanyakan tuh bagaimana kemudian pemerataan investasi antara Banten Utara, Banten Selatan yang saat ini mungkin menjadi problem sampai dengan saat ini terkait dengan pemusatan di daerah Tangerang Raya dan Cilegon yang justru di daerah selatan seperti Lebak Pandeglang ini masih minim investasi. Kalau dari DPMPTSP sendiri untuk tahun ini Pak, strateginya seperti apa? Mungkin ini bisa disampaikan juga. Ya. Jadi kita sadari dan kita pahami bersama bahwa investasi di utara itu secara historikal memang sudah ada. Di utara itu dekat dengan pasar, dekat dengan pusat bisnis nasional, aglomerasi Jabodetabek, dan infrastruktur juga sangat lengkap. Jadi Cilegon, Tangerang Raya itu sudah seperti itu. Investasi sudah besar, sudah tumbuh. Kemudian ke depan strategi apa untuk agar Banten Selatan juga investasinya tumbuh? Pertama, kita Provinsi Banten membuka akses pasar ke utara dari selatan
bahkan sampai ke infrastruktur ke pedesaan, itu adalah kunci bagi investasi masuk. Jadi Provinsi Banten juga bahkan sedang melakukan pembukaan akses, membuka koneksi antara selatan ke pasar. Pertama itu, kedua adalah strateginya kita akan membangun atau menciptakan pertumbuhan ekonomi baru di selatan. Kita menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan. Sekarang jalan tol Serang Palembang sudah hampir selesai, seksi 2 juga sudah digunakan walaupun belum secara resmi. Ini nanti akan membuka akses, membuat adanya pertumbuhan ekonomi baru, terutama di sekitar jalan keluar akses tol. Juga ke depan di selatan kita akan memberikan advokasi mengenai bagaimana peluang dan potensi dari Lebak Pandeglang itu terinformasi kepada investor baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi pemerataan investasi dalam hal ini bukan berarti memindahkan investasi dari utara ke selatan, tapi lebih kepada investasi yang fit terhadap karakteristik wilayah di selatan yang mempunyai fungsi konservasi dan lain-lain. Kita tidak boleh juga merusak fungsi wilayah dalam tata ruang provinsi. Kalaupun nanti kita giring investor dengan industri, pasti akan industri yang ramah lingkungan. Industri-industri pengolahan berbasis komoditi lokal seperti agroindustri, kelautan, dan kita yakin dengan tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, nanti Banten Selatan, Lebak, Pandeglang itu tidak menjadi pelengkap bagi pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten, tapi menjadi pemain baru dengan fungsinya yang berbeda, dengan investasi dan industri atau jasa yang ada di utara. Disesuaikan begitu. Betul. Baik, ini kita mungkin ke Pak Umar. Pak Umar, kalau kita bicara soal tadi untuk memberikan pemerataan, nah salah satu tadi sebutkan adalah pembukaan jalan, ataupun kalau sekarang kan kita tahu sudah ada tol Panimbang, tol Serang Panimbang. Nah ini tentunya kalau dari kacamata Pak Umar sendiri, ada jalan tol Serang Panimbang, terus ada jalan desa yang tadi memang memudahkan untuk komoditi-komoditi lokal untuk bisa berkembang. Dari pandangan Pak Umar sendiri sejauh mana nih Pak untuk program-program ini berjalan dan seberapa efektif begitu? Ya, jalan tol Serang Panimbang itu adalah memang salah satu upaya bagaimana memudahkan kepada kawasan ekonomi khusus yang memang sudah ditetapkan di kawasan daerah selatan, sehingga memang pemerintah daerah, terutama kabupaten kota yang memang dilalui oleh lintasan itu harus menyambut artinya mempersiapkan memang apa-apa yang memang perlu dibuka ke ruang agar adanya asas kemanfaatan tadi, adanya akses tol itu dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat dan juga para pengusaha-pengusaha yang akan melakukan investasi di lokasi tersebut, sehingga memang kawasan ekonomi khusus yang memang sudah distrategikan di daerah kawasan selatan itu tujuannya tak lain bagaimana perekonomian itu akan dialihkan dari pemerataan dari daerah Tangerang Utara yang memang sudah padat sekali, kemudian ini diberikan akses ke daerah kawasan ekonomi khusus yang ada di selatan. Nah,
yang harus disambut bagaimana memang pemerintah daerah itu membuat regulasi yang khusus juga ketika adanya kawasan ekonomi yang ada di selatan tadi itu. Dengan adanya regulasi ini memang tadi yang sudah disampaikan oleh dari DPM PTSP bahwa industri-industri yang di selatan itu ada bagaimana industri yang ramah lingkungan, yang mana juga industri ini targetnya bagaimana menggiatkan ekonomi, pemerataan dari ekonomi yang ada di wilayah Provinsi Banten ini. Nah, ini harus diambil oleh daerah-daerah yang menjadi lintasan jalan tol Serang Panimbang. Kita melihat di kawasan Tangerang Utara, industri-industri itu jauh dari exit tol. Sekarang itu pelaku industri yang ada di Tangerang itu mengeluh bagaimana sekarang mereka akan menerima barang baku, mengeluarkan produknya itu terhalang karena apa? Karena macetnya di Tol Bitung. Yang mana dari kawasan industrinya harus melalui tol itu macet di Tol Bitung. Nah, kalau ini nanti di kawasan ekonomi khusus ataupun kawasan industri 2 yang ada di Cilegon ini dibuka aksesnya, ini pasti para investor akan menyambut baik karena memang salah satu pelaku investasi itu adalah kenyamanan daerah, kemudahan akses sehingga mereka mau menginvestasikan di Provinsi Banten. Baik. Jadi memang pemerataan tadi setelah dibuka harapannya begitu tidak hanya terpusat tapi menghidupkan tapi dengan ekonomi khususnya begitu. Iya. Nah, kita akan berikan kesempatan juga kepada para penonton yang saat ini sudah hadir di studio untuk memberikan pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Fakih. Izin bertanya, bagaimana menjamin proses perizinan benar-benar cepat, mudah, dan aman? Terima kasih. Ini berarti pertanyaannya ditujukan ke Pak Fahmi. Begitu. Selanjutnya, silakan. Pertanyaan kedua, baik. Pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada Bapak Thomas, apa dampak investasi terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat ke depan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ditujukan langsung ke Bung Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Henia Giani. Izin bertanya buat DPRD. Mengapa investasi terus meningkat namun belum merata di seluruh wilayah Banten? Terima kasih. Ini pertanyaan langsung ke Pak Umar. Ya, kita akan menjawab tapi ditahan dulu jawabannya karena kita akan segera jeda pariwara sejenak. Kita akan segera kembali pemirsa, tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Baik, tadi kita sudah mendapatkan 3 penanya yang ditujukan ke masing-masing satu narasumber. Nah, mungkin kita akan buka dari Bung Eko terlebih dahulu. Bung, tadi sempat ditanyakan, ini bagaimana kemudian, ini tadi kan kita ngobrolin soal investasi. Mungkin ini menjadi pertanyaan esensial juga, apa kemudian dampaknya bagi masyarakat dan juga lingkungan gitu terhadap investasi dikelola dengan baik, dengan bijak, itu bisa menjadi hal-hal yang dahsyat, ekonomi maju, tidak ada yang nganggur dan sebagainya. Tetapi sebaliknya kalau investasi industri itu tidak dikelola dengan baik, itu bisa menjadi bumerang, salah satunya adalah ketimpangan. Saya tidak pernah mendengar ada rakyat, masyarakat Banten menolak investasi. Semuanya welcome. Iya, welcome terhadap investasi, tetapi ada satu pesan yang kuat. Ajak kami, libatkan kami, jaga lingkungan, kan begitu. Jadi kalau saya melihat, ini agak panjang, disuruh panjang bicaranya. Jadi kalau masyarakat itu melihat
investasi itu industri atau tadi di awal green ya, kata-kata hijau itu kadang-kadang bagi masyarakat itu, saya bagian masyarakat ya, itu enak. Ini green itu apa, hijau itu apa, investasi lestari itu apa. Jadi jangan hanya dijadikan sebuah terdengar tetapi harus terasa. Misalkan masukan dari publik itu satu, standarisasi industri hijau itu apa? Investasi lestari itu apa? Misalkan pengurangan emisi, pengolahan limbah, tidak hanya sampah misalkan. Kan saya belum tahu tuh standarisasi industri hijau itu seperti apa. Yang kedua, bagi masyarakat itu, kalau kita bicara industri hijau, itu lebih kepada apa yang diterima oleh kami. Misalkan air bersih ya, atau sanitasi misalkan, itu kira-kira. Nah yang ketiga, dari sebuah data memang terkoneksi investasi itu di kota-kota, Kang Riki ya. Misalkan Cilegon, lalu Tangerang ya. Tidak pernah ada investasi itu, misalkan tadi sudah dibahas Pandeglang Lebak ya. Apa ciri khasnya kenapa Pandeglang Lebak itu tidak ada ciri investasi industri? Karena banyak anak-anak muda Pandeglang Lebak itu merantau ke Jakarta sebagai pusat kemajuan misalkan. Makanya ketika kita bicara Pandeglang Lebak, ada potensi pariwisata alam, misalkan agro. Bayangkan coba kalau itu dipoles dengan investasi yang begitu besar, saya punya keyakinan ada migrasi besar-besaran tenaga kerja itu. Tadi syaratnya sudah disampaikan oleh Pak Dewan dan dari Dinas, pembangunan infrastruktur selatan, tol Serang Panimbang itu kalau jadi, saya punya keyakinan akan berubah ya. Jadi yang kedua, memang perlu sebuah disebut itu grand ekonomi lokal Pandeglang Lebak dengan pariwisata alam, agro gitu ya. Lebih difokus terus oleh pembangunan daerah itu kira-kira. Peningkatan green ekonomi lokal yang potensial begitu. Betul. Oke. Mungkin kita ke selanjutnya ke Pak Fahmi. Pak Fahmi tadi sempatkan juga ini kalau misalkan kita bicara soal investasi, bicara soal perizinan juga. Nah ini kalau zaman sekarang kan sudah serba digital. Nah bagaimana kemudian ini untuk dari DPMPTSP sendiri menjamin proses perizinan mudah, cepat, aman. Nah ini aman ya tentunya untuk lingkungan dan juga masyarakatnya juga Pak. Silakan Pak. Ya, jadi sekarang ini perizinan itu sudah hampir semua digital. Jadi tidak ada lagi atau hanya sedikit perizinan yang secara manual, misalnya calon investor datang ke kantor DPMPTSP atau mall pelayanan publik kalau di kabupaten kota. Itu untuk urusan perizinan usaha itu sudah agak jarang karena sudah disediakan sistem yang terintegrasi. Bagaimana tadi supaya ini perizinan ini cepat, terutama sistem ini harus kuat. Dan sekarang kita menggunakan sistem OSS RBA, itu Online Single Submission berbasis risk, artinya resiko. Jadi ada tingkat-tingkat resiko nanti yang membatasi izin ini seperti apa. Jadi ada rendah, ada menengah, dan ada tinggi. Nah, dengan sistem yang terintegrasi ini, baik dengan sistem perizinan lokal, misalnya di provinsi atau di kabupaten kota juga ada sistem perizinan, juga ada sistem perizinan yang ada di kementerian. Nah di OSS RBA ini sudah mengintegrasikan itu semua. Itu yang paling penting adalah salah satunya mengenai sistem yang kuat. Kemudian sistem yang cepat. Sistem yang cepat dalam arti bagaimana sistem ini mengolah permohonan dari pemohon, kemudian secara transparan pemohon dapat melihat seberapa jauh proses perizinan itu. Jadi pada saat pemohon izin usaha itu sudah mendapatkan akun dari OSS, dia akan bisa melihat di mana proses ini berada. Apakah masih di dinas teknis misalnya, ataukah sudah kembali ke DPMPTSP sebagai penerbit izin. Kemudian
kita juga memberikan pendampingan kepada calon investor atau kepada pemohon izin itu apabila ada sedikit hambatan. Misalnya agak terhambat dalam membuka OSS ini. Kami siap di kantor DPM PTSP di provinsi maupun di kabupaten kota untuk melakukan pendampingan. Dan kami juga akan merespon segala keluhan dari pemohon izin apabila memang masih ada permasalahan yang dihadapi. Jadi saya kira pemohon izin baik itu investor lokal, dalam hal ini pelaku usaha kecil menengah, apabila ingin mengajukan permohonan izin silahkan membuka OSS. Tapi apabila masih mendapatkan hambatan, kami siap untuk mendampingi. Sehingga sekarang ini perizinan mudah, perizinan usaha mudah, transparan dan aman. Aman. Siap. Jadi sudah terintegrasi, ada ringan, menengah, beratnya begitu. Betul. Mungkin kita ke selanjutnya ke Pak Umar. Umar tadi sempat ditanyakan juga ini mengapa investasi ini terus meningkat namun belum merata di seluruh wilayah Banten. Ini kan sebetulnya berkaca di segmen ketiga tadi, Pak. Seperti apa nih, Pak? Ya sebenarnya investasi itu tergantung dari investor yang akan masuk. Nah, rata-rata investasi yang ada di Provinsi Banten itu banyaknya yang minatnya itu yang paling pertama mendominasi adalah industri kimia. Kenapa? Karena memang kawasan Provinsi Banten itu adalah kawasan pesisir laut yang mempunyai akses yang bisa menghubungkan ke baik itu ke Selat Malaka maupun ke Selat Sunda, dan ini bisa ke luar negeri. Sehingga apa? Sehingga dominasi investasi di Banten ya nomor satu, peringkat pertamanya masih industri kimia. Kemudian investasi yang kedua itu sekarang masuk kepada industri investasi properti. Nah, bagaimana investasi-investasi yang tadi disampaikan terkait bagaimana di kawasan selatan, terkait perkebunan, terkait adanya yang sekarang belum tersentuh itu pelabuhan. Nah, ini pun harus disambut baik oleh pemerintah daerah, memberikan secara gamblang keseluruhan. Sehingga memang mau tidak mau lagi-lagi investasi itu bukan kita yang maksa untuk masuk ke sini, tapi kita memberikan gambaran, ini loh daerah Provinsi Banten dengan terbentang lautan, kemudian ada daratan, kemudian kita punya sumber daya alam yang memang bisa digali potensinya. Lagi-lagi kembali kepada investor itu yang akan masuk. Nah, bagi kami atau bagi kita Provinsi Banten itu, kita harus mempersiapkan segala sesuatunya. Kalau kita mau menyiapkan industri yang di perkebunan, maka kita siapkan aksesnya. Bagaimana keleluasan investor itu untuk menggali potensi-potensi yang ada di Provinsi Banten. Nah, karena memang lagi-lagi investor itu butuh kepastian, kemudian butuh pasti investasi itu menguntungkan. Nah, ini butuh kenyamanan. Nah, kalau 3 syarat ini terpenuhi, pasti investor itu akan masuk ke Provinsi Banten. Sekarang ini investasi belum merata, masih terkutik kepada kawasan industri. Oleh karena itu harapannya kepada kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten ini, buka RT RW-nya untuk kawasan industri. Bagaimana sekarang Kabupaten Serang sudah punya kawasan industri 2 yang ada di Anyer dan di Mancak. Nah, daerah-daerah lain juga harus membuka kawasan industri. Nah, kawasan industri itu yang aksesnya mudah. Minimal yang dekat dengan exit tol. Sekarang ada exit tol jalur Serang Panimbang. Nah, dibuka ruanglah di situ. Jangan sampai
kita melihat nanti Pak Eko bisa membedah tuh bagaimana di Kabupaten Pandeglang, di mana RT RW industrinya, apakah dekat dengan akses tol, apakah ini karena lagi-lagi industri itu pengen nyaman, bagaimana usahanya menguntungkan, bagaimana produknya ini kalau dijual itu melalui jalan yang memang jalan yang bagus, kemudian tidak bahan bakarnya juga memang tidak banyak. Lagi-lagi memang ini akses daerah ini dari kehadiran pemerintah Provinsi Banten ini diperlukan. Dan satu lagi dari saya, bahwa ketika investor itu masuk, maka tugas pemerintah itu mengawal tuntas. Pemerintah daerah ikut mengawal tuntas. Jangan lagi sampai sekarang ini ada dilema ketika ada investasi PMA, penanaman modal asing. Ini Pemprov atau Pemkab tidak tahu menahu karena alasannya ini PMA dan ini PMDN. Nah, tugas pemerintah daerah itu apapun investasinya baik PMA atau PMDN itu harus dikawal tuntas sehingga sehingga pemerintah daerah itu tahu bahwa adanya investasi itu adalah salah satu poinnya adalah asas kemanfaatan untuk masyarakat Provinsi Banten. Luar biasa, ini menjadi pengingat juga berarti dengan masuknya investasi, tugas pemerintah harus mengawal sampai tuntas. Nah, mungkin ini menjadi penghujung forum kita pada kesempatan kali ini. Terakhir mungkin Bung Eko untuk menutup perjumpaan kita. Silakan kita mulai dari Bung Eko. Ya, dalam teori ekonomi namanya teori Porter, bahwa investasi adalah bisnis. Bisnis itu harus saling menguntungkan, simbiosis mutualisme. Industri untung, masyarakat untung. Dan bagi masyarakat, investasi bukan hanya soal uang triliunan rupiah, tapi soal seberapa dampak bagi mereka. Dan sebagus apapun program tentang investasi, tentang industri, pada akhirnya akan ditentukan oleh kapasitas, integritas, kemampuan pemerintah yang melakukannya. Itu. Baik, boleh tepuk tangan untuk Bung Eko. Terima kasih Bung Eko sudah hadir. Selanjutnya Pak Fahmi silakan. Ya, jadi kami ingin menegaskan bahwa investasi ke depan di Banten tidak hanya mengenai nilai, artinya seberapa besar investasi itu masuk, tetapi bagaimana investasi itu berkualitas, bagaimana investasi itu berdampak multiplier effect kepada masyarakat, juga investasi yang betul-betul ramah lingkungan dan pemerataan ekonomi dapat terjadi melalui investasi yang datang dari asing maupun dari dalam negeri. Terima kasih. Terima kasih Pak Fahmi sudah hadir dalam forum dialog pada kesempatan ini. Terakhir singkat saja mungkin Pak Umar untuk menutup forum dialog kita. Statement pada Mas. Silakan Pak. Investasi itu bukan hal bagaimana meraup keuntungan bagi investor. Tetapi investasi itu bagaimana memberikan dampak yang luas, kemanfaatan untuk masyarakat sekitar dan masyarakat yang ada di Provinsi Banten. Baik, terima kasih Pak Umar. Boleh tepuk tangan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada 3 narasumber yang sudah hadir dalam forum dialog pada kesempatan kali ini. Akhir kata saya Riki Rosadi dan juga kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Siap.